Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video simulasi mengenai penggunaan mini pocket oscilloscope untuk pemeriksaan output voltage sensor dari ECM. Dikarenakan ada beberapa sensor yang dalam proses diagnosanya memerlukan pemeriksaan output voltage dengan menggunakan osiloskop. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan setting pada channel, baik itu setting untuk range tester di crankshaft position sensor maupun di camshaft position sensor. Untuk acuannya saya masih menggunakan mesin 1SZ ya, 1SZ. Saya masih menggunakan mesin 1SZ. Untuk manual booknya saya pakai spesifikasi yang sesuai dengan sensor 1SZ. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi daripada sinyal yang dikeluarkan oleh sensor pada crankshaft maupun camshaft ya. Nanti bentuk sinyalnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk yang channel 1 yang bagian ini adalah sinyal punya camshaft position sensor, sedangkan yang bawah ini adalah sinyal punya crankshaft position sensor. Nah, ini untuk setting channelnya. Kalau ini bisa menggunakan dua channel langsung ya. Ini channel 1 dia menggunakan 2 volt per division. Kemudian nanti settingan berikutnya adalah 20 millisecond per division. Tapi nanti untuk camshaftnya saya menggunakan 1 volt per division. Kalau ini tetap 20 millisecond per division. Tapi untuk channel 2 nya saya menggunakan sama ya, 2 volt per division sama 20 millisecond per division. Kita akan coba satu persatu channel. Yang pertama kita akan meriksa dulu untuk channel 1 ya. Channel 1 adalah camshaft position sensor. Ini antara terminal N2 plus dengan N2 min. Range testernya di sini 2 volt per divisi dan 20 millisecond per divisi. Tapi untuk camshaft saya akan pakai 1 volt per divisi, supaya nanti kelihatan sinyalnya itu lebih jelas ya. Kemudian di sini bentuk gelombang yang ada harus sesuai dengan putaran mesin. Kondisinya nanti adalah saat posisi start atau idling. Untuk simulasi ini saya pakai kondisi idling, dan kita harus memastikan bahwa bentuk gelombang yang ditunjukkan dalam gambar adalah sesuai ya antara osiloskop dengan gambar saat putaran mesin idle. Kalau nanti bentuk gelombang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh manual book ini, berarti kondisi daripada, nah ini contohnya ya. Jika oke, maka di sini yang menjadi masalah adalah ECM-nya. Ya, jika kondisi gelombang sama dengan yang ditunjukkan pada gambar ini. Tapi nanti jika kondisi gelombangnya not good, tidak sesuai dengan gambar ini untuk camshaft dan crankshaft, maka di sini perlu pemeriksaan sensor ya, tahanan sensor dan sebagainya nanti perlu diperiksa. Nah, kita akan lihat nih kondisi daripada bentuk gelombang yang ditunjukkan dari crankshaft maupun camshaft position sensor atau output voltage sensor yang atau dari ECM. Nah, yang pertama ini osiloskopnya ya. Osiloskop yang saya pakai adalah mini pocket oscilloscope. Ini untuk tombol powernya. Ini saya matikan dulu ya. Kita akan gunakan dari awal supaya lebih jelas.
Kita matikan dulu. Ini saya lepas probe-nya. Ini ada probe positif dan probe negatif. Sudah saya lepas. Kemudian ini ada untuk pemindah menunya ya. Pemindah menunya bisa digeser-geser. Digeser ke arah kanan atau ke arah kiri sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada panah atas, panah bawah, up down, untuk menurunkan atau menaikkan kondisi setting dari channel. Kemudian ini untuk run itu berarti kita melakukan pemeriksaan atau pembacaan sinyal dengan osiloskop. Oke ya, kita nyalakan dulu osiloskopnya, tekan tombol power ini, tombol power kita tekan, nah sampai nyala. Kemudian tadi untuk tombol pindahnya ini ada di atas ini ya. Nah kita geser-geser, coba kalian lihat yang bawah nih, ini posisi run yang hijau, ini geser ke DC, ini geser ke 20 milisecond X1 1 volt ya, ini bisa digeser-geser. Dan untuk mindahinya tinggal kita geser menggunakan up and down ini kan 1 volt nih. Nah 500 milivolt. Nah ini 1 volt, 2, 5, 10 dan seterusnya. Ini bisa di setting dari sini maksimal 10 ya. Ini minimalnya ada di yang paling bawah, ada di 10 milivolt ya. Kita akan setting ke 1 volt divisinya untuk pemeriksaan camshaft. Kemudian untuk settingan satu lagi kita geser ke 20 milisecond per divisi. Nah ini bisa diganti-ganti nih, 10, 5 dan sebagainya. Saya mau pakai 20 milisecond per divisi. Kemudian dihubungkan probe-nya. Mas, hubungkan Mas nih probe-nya. Probe-nya dihubungkan. Ini ada probe merah ke camshaft dulu. Probe merah ke warna oranye ya. Dilihat di sini. Ini udah kita buatkan kabel jumper. Ini adalah output dari camshaft ya. Camshaft position sensor sini. Tapi ini udah saya buat jumperan untuk mempermudah pemeriksaan. Kalau belum ada jumperannya ya kalian buat di kabel yang tadi udah saya tunjukkan, yaitu antara N2 plus dan N2 min. Ya ini udah kita buatkan outputnya di sini. Ya udah ada outputnya. Merah ke oranye, hitam ke coklat ya. Jangan sampai nge-short ya atau terhubung satu sama lain. Itu harus terpisah ya, jangan sampai terhubung satu sama lain. Ini settingannya udah kita setting. Untuk kemudian jangan lupa ya, ini settingannya 1 volt untuk voltasenya. Kemudian satu divisi lagi adalah 20 milisecond. Ini dirubah ke DC, jangan diganti-ganti ke AC ya. Kemudian ini posisinya run. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Nah, baik, berikutnya kita akan lihat kondisi dari gelombang sinyal output voltage yang ditampilkan dari osiloskop. Kita bandingkan dengan yang ada pada manual book. Ya. Kita komparasi di sini. Ya. Untuk camshaft position sensor NE plus dan NE min, N2 plus dan N2 min. Ya, bentuk sinyalnya sama ya. Yang ditampilkan, berarti ini tidak ada masalah pada ECM normal ya, dari ECM nya, karena output sinyalnya sama. Ini untuk camshaft position sensor. Berikutnya kita akan coba lihat untuk yang crankshaft position sensor ya. Untuk settingan kita rubah ke 2 volt.
geser, tambahkan ini 2 volt. Kemudian probe kita pindahkan. Probe-nya kita pindahkan merah ke merah di sensor posisi crankshaft, dan satu lagi hitam. Ya, kita lihat output signalnya. Nah, ini 5 volt ya, rapat ya. Nah, seperti ini output signalnya. Kita komparasi dengan yang ada pada manual book. Nah, sama ya untuk sinyalnya dari crankshaft position sensor ya. Output signal yang dikeluarkan dari N1 plus dan N1 min pada posisi idling sama. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi simulasi untuk melihat output signal sensor ECM pada crankshaft dan camshaft position sensor pada mesin 1SZ yang digunakan untuk melakukan diagnosa mengenai signal output dari ECM ke sensor ya, karena dalam beberapa kasus perlu dilakukan pemeriksaan dengan osiloskop, sehingga dengan bantuan alat ini kita bisa memantapkan proses diagnosa apakah output sinyal dari ECM itu kondisinya normal atau abnormal, sehingga nanti kita dapat memutuskan apakah kerusakan itu pada ECM atau kerusakan itu pada sensor. Seperti itu. Itulah fungsi dari osiloskop untuk membantu proses diagnosa. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.